Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, umat beriman yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming. Tema umum bacaan suci hari ini adalah tentang pertanian. Kenapa Yesus menggunakan perumpamaan seputar pertanian? Ya karena para pendengarnya juga mayoritas berprofesi sebagai petani. Dan saya bersyukur memiliki pengalaman terkait dengan tanam-menanam ini. Beberapa waktu belakangan ini saya sedang giat untuk mengolah lahan paroki untuk ditanami sayuran, dan bermodal belajar dari tutorial di YouTube, saya kemudian mengolah tanah dan mulai menabur benih. Salah satunya adalah sayur kangkung. Dalam tutorial itu ditunjukkan bagaimana benih itu hanya ditaburkan dan kemudian bisa bertumbuh. Saya pun ikut-ikutan. Ketika saya menabur benih, kemudian dengan tekun menyiramnya, 2-3 hari kemudian benih itu kemudian pecah menjadi kecambah-kecambah. Hati pun mulai senang. Tetapi apa yang terjadi? 4 hari kemudian ternyata ia mulai layu. Saya kemudian bersedih dan mulai bertanya-tanya apa gerangan sebabnya. Ternyata ketika akarnya tidak tertancap ke dalam tanah dan terpapar matahari, benih-benih sayur itu menjadi layu dan menjadi mati. Saya kemudian mengulangi kembali metode dan memperbaikinya. Apa hubungannya dengan bacaan suci hari ini? Saya ingin menggarisbawahi sabda Yesus yang mengatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap menjadi satu biji saja. Yang dimaksudkan Yesus tidak lain adalah dirinya sendiri, yakni bagaimana ia yang adalah Allah, ia yang adalah penguasa dunia, justru merendahkan dirinya untuk bisa setara sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Teristimewa bagaimana Tuhan mengajarkan kepada para muridnya arti kerendahan hati dan tidak memikirkan ego sendiri. Ketika seseorang bisa menanggalkan egonya yang dinyatakan dengan jatuh ke dalam tanah itu ya pasti ada di bawah. Artinya merendahkan diri kita, merendahkan ego kita, barulah kemudian seseorang bisa melakukan sesuatu untuk yang lain. Demikianlah yang dicontohkan oleh Yesus. Dia yang adalah Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Selama manusia memiliki ego, yang ia lakukan adalah mengejar keuntungan pribadi dan melakukan segala sesuatu untuk diri sendiri. Ia sulit untuk terbuka bagi yang lain. Maka pertama-tama yang mesti dilakukan adalah sebagaimana Yesus contohkan, yakni menurunkan ego kita untuk bisa melihat kekurangan yang lain. Disitulah letak pertumbuhan kita sebagai umat beriman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Diakon dan Martir Laurentius telah menanggalkan egonya. Ia menyerahkan dirinya untuk karya pelayanan, sehingga seberapa banyak pun harta benda yang dimiliki gereja, ia tidak manfaatkan untuk kepentingan pribadinya semata, melainkan untuk kesejahteraan banyak orang. Semoga pesan bacaan suci hari ini dan teladan Laurentius membangkitkan semangat bagi kita agar mau untuk berbagi, mau untuk melayani, sebab Tuhan pun telah terlebih dahulu mengampuni dan menyelamatkan kita. Maka kita pun mesti menjadi saluran tangannya untuk karya keselamatan bagi semakin banyak orang. Semoga perjuangan kita disertai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin.